Di balik gemerlap pesta mewah ini, tersembunyi kisah yang mengejutkan. Seorang mertua yang sombong, tamu yang diremehkan, dan sebuah pelajaran yang akan mengubah segalanya. Baginya, hanya mereka yang kaya yang pantas dihormati. Tapi dia lupa, nasib bisa berputar dalam sekejap. Saat kebenaran terungkap, siapa yang akan jatuh, dan siapa yang akan berdiri dengan kepala tegak. Jangan lewatkan kisah penuh kejutan ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita mulai. Pesta pernikahan anak sulung Ibu Mirna digadang-gadang sebagai hajatan termegah di kota. Gedung mewah disewa, dekorasi bak istana kerajaan menghiasi setiap sudut, dan undangan hanya diberikan kepada orang-orang kaya serta terpandang. Ibu Mirna, yang terkenal angkuh dan hanya menghargai orang berdasarkan status sosial, memastikan bahwa tamu-tamu biasa tidak mendapat tempat di dalam gedung. Siska, menantu yang selalu dianggap rendah karena berasal dari keluarga sederhana, menerima undangan dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu, mertuanya tidak benar-benar menginginkannya hadir, tetapi sekadar formalitas agar tidak terlihat buruk di mata orang lain. Dengan penuh keraguan, Siska tetap datang bersama kedua orang tuanya, berharap bisa ikut merayakan kebahagiaan keluarga suaminya tanpa rasa dibeda-bedakan. Namun, sejak menginjakkan kaki di area pesta, mereka langsung disambut dengan tatapan sinis para panitia. Begitu melihat kedatangan Siska dan keluarganya, Ibu Mirna segera menghampiri dengan senyum penuh kepalsuan. "Oh, Siska, kamu datang juga," ucapnya dengan nada mengejek, lalu melirik pakaian sederhana yang dikenakan keluarga Siska. "Kamu bisa duduk di tenda luar, ya. Di dalam sudah penuh dengan tamu-tamu penting." Siska menelan ludah, menahan perasaan terhina. Para tamu yang berada di sekitar mereka hanya diam, ada yang tersenyum simpul, ada pula yang menghindari kontak mata, seolah sudah paham dengan sikap ibu mertuanya yang selalu mengagungkan orang kaya dan meremehkan yang tidak berada. Dengan berat hati, Siska dan keluarganya mengikuti arahan menuju tenda yang disediakan untuk kaum kelas bawah di belakang gedung. Di dalam gedung, lampu kristal berkilauan menerangi ruangan yang penuh dengan meja makan berlapis kain putih elegan. Para tamu bersenda gurau sambil menikmati minuman mahal yang disajikan oleh pelayan berdasi. Sementara itu, di luar, tenda sederhana didirikan di halaman yang panas, dengan kursi plastik seadanya. Tidak ada AC, hanya kipas angin yang berputar lemah. Begitu duduk, Siska memperhatikan perbedaan mencolok dalam pelayanan. Di dalam gedung, tamu-tamu disuguhi hidangan mewah seperti steak wagyu, lobster, dan aneka makanan internasional yang menggugah selera. Para pelayan dengan sigap menuangkan anggur dan memastikan piring tamu selalu penuh. Sebaliknya, di tenda luar, para tamu hanya diberikan nasi kotak dengan lauk sederhana. Tidak ada hidangan mahal, tidak ada pelayanan eksklusif. Seorang pelayan bahkan meletakkan makanan mereka dengan asal di atas meja, seolah mereka hanyalah tamu kelas 2 yang tidak perlu dihormati. Siska menggenggam tangan ibunya yang terlihat menahan kecewa. Ayahnya tetap mencoba tersenyum, meskipun jelas terlihat rasa malu di wajahnya. Hati Siska semakin sakit melihat bagaimana keluarganya diperlakukan hanya karena mereka bukan orang kaya. Namun, ia tahu, tidak ada gunanya protes kepada ibu mertuanya. Satu-satunya cara untuk membalas adalah dengan menunjukkan bahwa harga diri tidak diukur dari harta, melainkan dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Di tengah suasana pesta, seorang pria tua berpenampilan sederhana tiba di gerbang acara. Rambutnya mulai memutih, pakaiannya hanyalah kemeja polos dengan celana kain biasa. Ia berjalan perlahan, memandang sekeliling dengan tatapan tenang, seolah menilai atmosfer yang penuh kemewahan itu. Saat salah satu panitia melihatnya, mereka segera menghalangi langkah pria itu. "Bapak dari tamu mana?" tanya panitia dengan nada meremehkan. "Saya hanya ingin menghadiri acara ini," jawab pria itu tenang. Tanpa bertanya lebih lanjut, panitia langsung mengarahkan pria tua itu ke tenda luar. "Silakan duduk di sana, Pak."
Tempat di dalam hanya untuk tamu penting, katanya tanpa rasa hormat. Siska yang melihat kejadian itu merasa ada yang janggal. Pria tua itu tidak terlihat seperti orang sembarangan, meskipun berpenampilan biasa. Ada sesuatu dalam sikapnya yang menunjukkan wibawa dan ketenangan luar biasa. Di dalam gedung mewah, ibu mertua Siska sedang menikmati obrolan dengan tamu-tamu kaya. Ia tertawa anggun sambil sesekali menyombongkan seberapa mahal dekorasi dan makanan di pesta itu. Tiba-tiba, seorang tamu mendekat dan berbisik pelan, "Bu Mirna, Anda sadar siapa yang tadi Anda suruh duduk di tenda luar?" Ibu Mirna mengernyitkan dahi. "Siapa?" tanyanya acuh tak acuh. "Itu Pak Rahman, pemilik Rahman Group. Salah satu orang terkaya di negeri ini." Sekujur tubuh Ibu Mirna mendadak kaku. Wajahnya langsung pucat. "Apa?" bisiknya nyaris tak terdengar. Ia buru-buru menoleh ke arah tenda luar, tempat pria tua itu duduk santai menikmati hidangan sederhana. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa tamu yang mengenal Pak Rahman ikut terkejut. Ibu Mirna merasa seluruh dunia tiba-tiba runtuh. Ia baru saja mempermalukan seseorang yang jauh lebih kaya dan berkuasa darinya. Sementara itu, Pak Rahman tetap tenang di tempatnya. Ia tidak menunjukkan sedikit pun amarah atau rasa tersinggung. Justru, ia terlihat menikmati suasana di tenda luar. Sikapnya yang rendah hati semakin membuat Siska bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Ibu Mirna, yang kini mulai panik, berusaha mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ia menyuruh seorang panitia mendekati Pak Rahman dan membujuknya agar mau pindah ke dalam gedung. Namun, dengan senyum ramah, Pak Rahman hanya berkata, "Terima kasih, saya sudah nyaman di sini. Lagi pula, saya tidak suka tempat yang penuh kepalsuan." Jawaban itu terdengar seperti tamparan keras bagi Ibu Mirna. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri kaku, menyadari bahwa dirinya telah mempermalukan diri sendiri. Namun, ini baru permulaan. Pak Rahman sudah memiliki rencana untuk memberikan pelajaran berharga kepada wanita sombong itu. Saat acara hampir mencapai puncaknya, seorang pembawa acara naik ke panggung utama untuk memberikan sambutan. Para tamu di dalam gedung yang mewah itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, di tenda luar, suasana justru lebih santai, seolah para tamu di sana tidak dianggap bagian dari perayaan. Tiba-tiba, Pak Rahman berdiri dari kursinya dan mulai berjalan perlahan menuju gedung utama. Beberapa orang yang mengenalnya langsung berbisik, menginformasikan siapa dia sebenarnya. Dalam hitungan detik, para tamu penting di dalam gedung mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan berdiri untuk menyambutnya. Ibu Mirna melihat kejadian itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan wajah penuh kegugupan, ia berjalan cepat menuju Pak Rahman, mencoba menahan langkahnya sebelum pria tua itu mencapai panggung. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, seorang tamu kaya yang juga mengenal Pak Rahman sudah terlebih dahulu menyapanya dengan penuh hormat. Saat semua orang memperhatikan, pembawa acara dengan tergesa-gesa menyerahkan mikrofon kepada Pak Rahman. Pria tua itu tersenyum tenang, mengambil mikrofon, lalu mulai berbicara dengan suara berwibawa. "Saya baru saja mengalami sesuatu yang menyedihkan," katanya. "Saya datang ke acara ini dengan harapan bisa menikmati kebersamaan. Tetapi saya melihat sendiri bagaimana perbedaan perlakuan diberikan hanya karena status sosial." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman, sadar bahwa mereka juga telah menjadi bagian dari ketidakadilan yang terjadi. "Saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang tetap rendah hati meskipun telah diperlakukan tidak adil," lanjut Pak Rahman. "Siska, silakan maju." Seketika, semua mata tertuju pada Siska yang masih duduk di tenda luar. Ia terkejut, tidak menyangka namanya disebut. Dengan ragu, ia berdiri, lalu melangkah perlahan menuju gedung utama. Saat Siska sampai di depan panggung, Pak Rahman tersenyum padanya dan berkata, "Saya melihat bagaimana kamu dan keluargamu menerima perlakuan tidak adil dengan kesabaran. Itu adalah sikap yang tidak bisa dibeli dengan uang."
Karena itu, mulai hari ini, saya ingin menawarkan kamu posisi sebagai salah satu direktur di perusahaan saya. Seluruh ruangan langsung heboh. Para tamu terkejut, sementara Ibu Mirna hampir pingsan mendengar keputusan itu. Siska sendiri tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saya ingin membuktikan bahwa orang yang benar-benar berharga bukanlah mereka yang memiliki harta, tetapi mereka yang memiliki hati yang tulus, lanjut Pak Rahman. Dan saya yakin, Siska adalah salah satu orang itu. Para tamu mulai bertepuk tangan, bahkan beberapa orang kaya yang awalnya hanya fokus pada status sosial kini memandang Siska dengan hormat. Ibu Mirna hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya pucat dan penuh rasa malu. Hari yang seharusnya menjadi kebanggaan baginya justru berubah menjadi momen terburuk dalam hidupnya. Siska masih berdiri di panggung dengan perasaan campur aduk. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya, yang kini wajahnya penuh ketakutan dan rasa malu. Wanita yang selama ini meremehkannya kini justru menjadi bahan perbincangan para tamu. Beberapa orang mulai membicarakan bagaimana Ibu Mirna telah memperlakukan orang lain dengan buruk, termasuk Pak Rahman dan keluarganya sendiri. Pak Rahman melanjutkan, banyak orang berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya, bahwa uang bisa membeli kehormatan. Tetapi hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa kekayaan sejati adalah karakter dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Ibu Mirna. Ia berusaha tersenyum, tetapi semua orang bisa melihat betapa tegangnya wajahnya. Para tamu yang sebelumnya memuji dan menjilat Ibu Mirna kini mulai menjauh. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan seseorang yang telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang berpengaruh seperti Pak Rahman. Sementara itu, Siska, yang selama ini hanya dianggap remeh, kini berdiri dengan bangga di hadapan mereka semua. Ibu Mirna, yang merasa harga dirinya hancur, mencoba memperbaiki keadaan. Dengan langkah tergesa, ia menghampiri Pak Rahman dan berkata, "Pak, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah..." Pak Rahman mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata Ibu Mirna. "Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya, Bu. Saya sudah terbiasa dengan orang-orang yang menilai seseorang hanya dari penampilan dan harta." Ia lalu menatap tajam Ibu Mirna dan melanjutkan, "Tetapi, bagaimana dengan tamu-tamu lain yang Anda perlakukan dengan tidak hormat? Apakah Anda juga akan meminta maaf kepada mereka?" Ibu Mirna terdiam. Ia menoleh ke tenda luar, di mana banyak orang yang diperlakukan sebagai tamu kelas 2 sedang melihatnya dengan berbagai ekspresi. Beberapa dari mereka adalah saudara jauh, teman lama, dan bahkan orang-orang yang pernah membantunya di masa lalu, tetapi kini telah ia singkirkan karena status sosial mereka. "Kekayaan bisa hilang dalam sekejap," kata Pak Rahman, "tetapi sikap dan perlakuan kita terhadap orang lain akan selalu diingat." Ibu Mirna ingin menyangkal, ingin membela dirinya, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Para tamu yang sebelumnya memujanya kini mulai melihatnya dengan jijik. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam meninggalkan acara lebih awal, tidak ingin dikaitkan dengan wanita sombong yang baru saja dipermalukan di depan umum. Siska menghampiri orang tuanya dan menggenggam tangan mereka dengan erat. "Ma, Pa, ayo kita pulang," katanya lembut. Ia tidak butuh pengakuan dari ibu mertuanya lagi. Hari ini, ia telah membuktikan bahwa harga diri dan martabat lebih berharga daripada sekadar kekayaan materi. Saat Siska berjalan keluar bersama keluarganya, para tamu yang masih tersisa memandangnya dengan hormat. Mereka menyadari bahwa wanita yang selama ini diremehkan ternyata memiliki kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan ibu mertuanya sendiri. Sementara itu, Ibu Mirna berdiri kaku di tengah ruangan yang semakin kosong, merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang diabaikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa yang selama ini ia lakukan terhadap orang lain. Namun, semuanya sudah terlambat. Reputasinya telah hancur, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Beberapa hari setelah pesta, berita tentang bagaimana Ibu Mirna mempermalukan Pak Rahman tersebar luas.
Media sosial dipenuhi dengan cerita tentang pesta yang penuh gengsi tetapi diwarnai dengan penghinaan terhadap tamu. Orang-orang yang dulu mengagumi Ibu Mirna mulai menjauh, bahkan rekan bisnis suaminya pun kehilangan kepercayaan terhadap keluarganya. Yang lebih buruk, perusahaan suami Ibu Mirna, yang selama ini bergantung pada investasi dan relasi bisnis, mulai mengalami krisis. Beberapa investor menarik dana mereka, dan klien-klien besar membatalkan kerjasama. Semua ini terjadi karena satu kesalahan fatal, meremehkan seseorang hanya karena penampilan luarnya. Di sisi lain, Siska mulai bekerja di perusahaan Pak Rahman. Dengan kemampuannya yang selama ini tidak pernah dihargai oleh mertuanya, ia berkembang pesat. Ia tidak hanya mendapatkan posisi terhormat, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya memang layak dihormati karena kerja keras dan integritasnya. Sementara Siska semakin sukses, Ibu Mirna justru semakin terpuruk. Teman-temannya di lingkungan sosial yang dulu selalu mengelilinginya kini menjauh. Tidak ada lagi yang mengundang atau menghormatinya seperti dulu. Bahkan di acara-acara sosial, orang-orang berbisik dan membicarakannya di belakang. Rumah tangganya pun mulai retak. Suaminya, yang selama ini sibuk dengan bisnis, mulai menyalahkannya atas kehancuran hubungan mereka dengan orang-orang penting. Anak-anaknya yang lain, yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan, mulai merasakan dampak finansial dari kebangkrutan perusahaan ayah mereka. Dalam kesendiriannya, Ibu Mirna mulai menyadari bahwa apa yang dulu dianggapnya sebagai status dan kehormatan hanyalah ilusi. Kekayaan bisa hilang, tetapi harga diri dan cara memperlakukan orang lain akan selalu diingat. Namun, semua itu ia sadari ketika semuanya sudah terlambat. Siska bisa saja membalas dendam dengan mempermalukan ibu mertuanya lebih jauh. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya. Baginya, pelajaran terbaik adalah membiarkan hidup yang berbicara. Tanpa perlu membalas dengan kebencian, Ibu Mirna sudah menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Suatu hari, Ibu Mirna yang kini hidup dalam kesederhanaan mencoba menemui Siska di kantornya. Dengan wajah lelah dan penuh penyesalan, ia berkata, "Maafkan Ibu, Siska, Ibu telah salah menilaimu." Siska hanya tersenyum tipis. "Saya sudah memaafkan, Bu," katanya tenang. "Tapi semoga Ibu belajar, bahwa bukan harta yang membuat seseorang berharga, melainkan hatinya." Ibu Mirna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa menantu yang dulu ia hina kini jauh lebih berharga dibandingkan dirinya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Dulu, dia berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya. Tapi hari ini, dia belajar dengan cara paling pahit, bahwa harga diri dan kebaikan hati jauh lebih berharga daripada sekadar harta. Tampilan berganti ke Siska yang kini tampil elegan di kantornya, tersenyum melihat orang tuanya yang bangga padanya. Kontras dengan Ibu Mirna yang kini hidup dalam kesederhanaan. Karma tidak pernah salah alamat. Saat kita meremehkan orang lain, kita tidak pernah tahu, mungkin suatu hari, mereka yang kita hina justru akan berdiri jauh lebih tinggi daripada kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, KOMEN, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.